Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Anissa dengan NIM SA21043. Dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi mata kuliah Statistika Kesehatan dengan judul video Pembelajaran Indikator Pelayanan Rumah Sakit. Pengertian indikator. Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk menilai suatu perubahan, terutama jika perubahan itu tidak dapat diukur. Bila memilih indikator, harus dipertimbangkan sejauh mana indikator tersebut sah, bisa dipercaya, sensitif, dan spesifik. Indikator yang ideal menurut WHO mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, valid atau sahih, yaitu indikator benar-benar dapat dipakai untuk mengukur hal-hal yang akan diukur. Yang kedua, reliable atau dapat dipercaya, yaitu mampu menunjukkan hasil yang sama meskipun penilaian dilakukan secara berulang kali dan oleh orang yang berbeda. Yang ketiga, sensitif, yaitu peka untuk digunakan sebagai bahan pengukur. Dan yang keempat, spesifik, yaitu indikator tersebut menunjukkan perubahan-perubahan hanya mengenai keadaan atau fenomena yang dikhususkan baginya. Indikator-indikator pelayanan rumah sakit ada 6. Yang pertama, BOR, AFLOS, TOY, BTO, GDR, dan INDR. Di sini saya hanya akan membahas BOR, AFLOS, dan TOY. Bagaimana cara perhitungannya dan cara penyelesaiannya. BOR, Bed Occupancy Ratio, angka penggunaan tempat tidur. BOR menurut Huffman tahun 1994 adalah the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration. Sedangkan menurut Devkes Republik Indonesia tahun 2005, BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% menurut Devkes Republik Indonesia tahun 2005. Rumus BOR yaitu jumlah hari perawatan per jumlah tempat tidur kali periode kali 100%. Hari perawatan banyaknya pasien yang dirawat dalam satu hari periode. Contohnya, yaitu pasien yang dirawat tanggal 1 September sebanyak 97 pasien, 2 September 98 pasien, 3 September 100 pasien, dan tanggal 4 September 89 pasien. Maka jumlah hari perawatan dari tanggal 1 sampai 4 September adalah 384 hari selama 4 hari periode,
Jumlah tempat tidur sama dengan banyaknya tempat tidur yang ada atau yang beroperasional di rumah sakit. Misalnya, jumlah tempat tidur kita ada 200 tempat tidur. Maka bornya adalah jumlah hari perawatan yaitu 384, jumlah tempat tidur 200 dikali periode 4 hari dikali 100%. 384 per 200 kali 4 kali 100%, yaitu 384 per 800 kali 100%, menghasilkan bor 48%. Selanjutnya ada AFLOS, Average Length of Stay, rata-rata lamanya pasien dirawat. AFLOS menurut Huffman 1994 adalah the average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration. AFLOS menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Apabila diterapkan pada diagnosis tertentu, dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Rumus AFLOS-nya yaitu AFLOS sama dengan jumlah lama rawat per jumlah pasien keluar bisa hidup plus meninggal dikali 100%. Lama dirawat sama dengan lamanya satu orang pasien dirawat setelah pasien tersebut keluar hidup, pulang atas izin dokter, pulang paksa, melarikan diri, dan dirujuk atau meninggal. Contohnya pada tanggal 4 September ini, ada 5 orang pasien pulang. Pasien B pulang paksa dengan lama rawat 2 hari, pasien C meninggal dengan lama dirawat 10 hari, pasien D pulang dengan lama dirawat 3 hari, dan pasien E pulang dengan lama dirawat 6 hari. Jadi, jumlah lama dirawat pada tanggal 4 September tersebut adalah 25 hari, dan pasien yang pulang, baik hidup ataupun meninggal, ada 5 orang. Jadi rumus AFLOS-nya adalah jumlah lama dirawat sama dengan 25 hari, jumlah pasien keluar hidup ataupun meninggal 5 orang, AFLOS-nya 25 bagi 5 sama dengan 5 hari. Untuk mendapatkan lama dirawat pada setiap pasien, dihitung dari kapan pasien pulang dan pasien tersebut masuk. Misalnya, pasien A masuk tanggal 31 Agustus dan pulang tanggal 4 September. Maka lama dirawat pasien A adalah 4 hari. Berikutnya ada TOI, Turnover Interval, tenggang perputaran. TOI menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Rumus TOI yaitu jumlah tempat tidur kali periode dikurang hari perawatan. Jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Contohnya, jumlah tempat tidur 200 tempat tidur, jumlah periode sama dengan 1 hari, jumlah hari perawatan sama dengan 90 hari, jumlah pasien keluar hidup dan meninggal sama dengan 5 orang. Cara perhitungannya yaitu jumlah tempat tidur 200 kali jumlah periode sama dengan 1, dikurang hari perawatan
90 hari. Jumlah pasien keluarga hidup dan meninggal sama dengan 5 orang. 200 dikali 1 dikurang 90 per 5. Mendapatkan 110 bagi 5 dengan hasil TOI sama dengan 22 hari. Terima kasih.